Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, Nusaybah binti Ka'ab dikenal dengan gelar Ummu Umarah, ibunya para pemimpin. Nusaybah merupakan salah seorang wanita pertama yang masuk Islam. Ia salah satu syahabiyah yang agung. Ia mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam dari awal mula penyebaran Islam. Ia lahir sebagai wanita keturunan Bani Najjar, sebuah suku yang hidup di Madinah. Ia merupakan adik dari Abdullah bin Ka'ab. Nusaybah dikenal juga sebagai ibu dari pejuang Islam, Abdullah dan Habib bin Zaid al-Ansari. Nusaybah masuk Islam bersama dengan 74 pemimpin, pejuang, dan negarawan Madinah saat Bayat Aqobah kedua pada 622 Masehi. Saat itu, hanya ada dua orang wanita yang bersumpah setia untuk masuk Islam, yaitu Nusaybah dan Asma binti Amr bin Adi. Perjanjian ini terjadi pada tahun ke-13 Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Kemudian, 75 orang tersebut mendampingi Rasulullah SAW untuk bersama-sama menyebarluaskan agama Islam di Madinah. Bayat kedua wanita tersebut sebelumnya diberitahukan oleh Ghaziyah bin Amr, suami kedua Nusaybah. Ia memberitahukan kepada Rasulullah bahwa terdapat wanita Yasrib yang ingin memberikan bayat secara pribadi dan Rasul pun menyetujuinya. Nusaybah pun kembali ke Madinah dan mulai mengajar Islam kepada perempuan di sana. Setelah suaminya Zaid wafat, Nusaybah menikah dengan Ghaziyah bin Amr dan memiliki putra bernama Tamen dan putri bernama Haulah. Nusaybah dikenal sebagai mujahidah dan cerita kepahlawannya gemilang saat Perang Uhud. Semula Nusaybah ikut berperang seperti wanita lain untuk menyediakan keperluan logistik. Ia bertugas sebagai pembawa air bagi tentara Rasulullah SAW. Sedangkan, suami dan kedua anak laki-lakinya terjun langsung ke medan perang. Saat perang berlangsung, terdapat pemanah muslim yang tidak mematuhi perintah. Mereka tergoda dengan kemenangan dan harta rampasan perang. Peta pertempuran pun berubah dan pasukan Islam terdesak, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mengetahui hal tersebut, Nusaybah langsung mengambil pedang dan perisai untuk terjun langsung melindungi Rasulullah SAW. Nusaybah menjadi tameng untuk melindungi Rasulullah dari panah musuh. Ketika kuda pasukan Quraisy menyerang, Nusaybah menarik tali kekang kuda dan memutuskan tali di lehernya agar penunggang kudanya terjatuh. Melihat hal ini, Nabi Muhammad SAW berteriak agar anaknya, Abdullah, membantu ibunya berperang. Pasangan ini kemudian mengelilingi Nabi. Mereka melemparkan batu kepada tentara Quraisy. Rasulullah pun melihat Nusaybah mendapatkan banyak luka. Di tengah pertempuran, Abdullah juga terluka karena tebasan pedang tentara Quraisy di lengan kirinya. Namun, Nusaybah tetap menyemangati anaknya untuk tidak kehilangan keberanian. Abdullah bangkit dan mengambil pedangnya kembali. Rasulullah kemudian menyemangati Abdullah dan memuji keberaniannya untuk terus maju berperang. Rasulullah pun menunjukkan laki-laki yang melukai Abdullah kepada Nusaybah. Nusaybah kemudian maju dan melawan pria tersebut untuk memotong kaki musuhnya dengan tebasan pedangnya. Musuh mereka jatuh ke tanah dan dibunuh oleh pejuang lainnya. Saat Perang Uhud, Nusaybah mendapatkan 12 luka sayatan. Dari ke-12 lukanya didapatkan oleh pria Quraisy bernama Ibnu Kumiyah. Ia mendapat serangan di bahu dan tak sadarkan diri hingga perang usai. Ketika terbangun setelah pertempuran, pertanyaan pertama yang ditanyakan Nusaybah adalah apakah Nabi Muhammad selamat. Nusaybah terkenal dengan keberaniannya di medan perang. Nusaybah memiliki kesabaran yang luar biasa dan sangat terpelajar, terutama dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Ia adalah seorang istri yang setia dan ibu yang penuh kasih sayang. Dalam catatan sejarah Islam, Nusaybah juga disebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Perang Uhud,
Nusaibah bersama suami dan putra-putranya juga ikut serta dalam peristiwa Hudaibiyah, Perang Khaybar, Perang Hunain dan Perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaibah tidak hanya membantu merawat orang-orang yang terluka, tetapi juga mengangkat senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagian kaum muslimin kembali murtad dan enggan berzakat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab dan menunjuk Habib putra Nusaibah sebagai utusannya. Namun, Musailamah menyiksa Habib dengan memotong anggota tubuhnya satu persatu sampai syahid. Meninggalnya Habib meninggalkan luka yang dalam di hati Nusaibah. Pada Perang Yamamah, Nusaibah dan putranya Abdullah ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun setelah Perang Yamamah, bertepatan pada tahun 13 Hijriah, Nusaibah meninggal dunia. Meninggalkan tinta-tinta perjuangan yang ditulis dalam lembar sejarah sebagai salah satu perempuan yang paling luar biasa dari kaum Ansar. Dari kisah ini, sangat jelas betapa luar biasanya seorang Nusaibah binti Ka'ab. Perempuan yang dijuluki sebagai sang perisai Rasulullah, meninggalkan intisari dari sebuah semangat kepada generasi-generasi setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansariyah beserta keluarganya dan memuliakan kedudukan mereka. Amin ya Rabbal Alamin.